Anime bagus tapi kurang populer. Mungkin kalian sering melihat ada banyak anime bagus, kalian cap perfect, tapi ketika kalian main di sosmed, yang bahas itu jarang banget. Kayak jarang banget orang lain ngomong kayak, oh aku juga suka kok. Ya anggaplah kayak Kingdom. Atau misal anime lawas paling banyak, Slam Dunk, Oeki, Yu-Gi-Oh versi awal. Atau menurut gue yang paling parah, itu kayak Soul, nonton Biori, Eurocamp, Gojosa. Kenapa anime yang orang-orang selalu temui ini bilang bagus, tapi jarang yang bahas? Kira-kira kenapa? Berikut alasannya. Pertama udah jelas tentang source. Ya source ini bisa manga, novel, light novel, sama game. Ketika lu sudah fans yang banyak sebelum rilis, ya pasti sudah pasti kayak dihujani bom review kan. Pas episode nongol, orang sudah kayak nge-hypein. Oh ini bagus, ini skor 10, 10, 10, 10. Nah, ketika si episodenya ini jalan, sosnya kan ikutan update nih. Ada yang bahas anime, ada yang bahas kayak spoiler, ada yang bahas kayak oh next episode bakal apaan. Makanya ini bukan banget nggak anime original. Dimana anime original ini kan gak ada source apapun. Yaudah, cuma apa yang muncul di layar saat episode berjalan, yaitu yang kontenmu. Malah jarang banget yang populer banget. Ya mentok-mentok kayak kalau yang baru ya Licorice Recoil, Otaxi, sama Ninja Kamui. Atau ya lu harus super duper bagus misal kayak Code Geass. Kedua jelas tentang promosi. Contoh paling fatal sama time rendering. Dia itu cuma ada di Disney Plus yang versi legal. Otomatis orang yang udah kebiasaan nonton anime lewat kayak YouTube-nya Muse, Netflix, Crunchyroll, dan Station pasti nggak tahu. Mereka gak ngecek karena ya Disney Plus itu kan bukan tempat nonton yang paling utama gitu loh. Nah promosi juga tentang apa? Tentang collab dengan suatu produk. Kalian buat barang kayak figur sama Dakimakura. Kalian bisa crossover dengan anime lain atau bahkan kalau sekarang zamannya dikit-dikit dijadikan game mobile. Artinya semakin banyak dan luas promosi, ya chance animenya untuk dilihat tuh ya makin besar lagi. Ketiga, lagu. Lagu ini gampang banget untuk kesebarnya. Bisa di YouTube, Spotify, sama postingan konten. Kalian pasti sering banget ya kayak Blink Bang Bang Born, terus denger Ciki-Ciki Ban Ban, Idol. Nah, ketika kalian suka lagunya, kalian kan cek dulu kan info lagunya, dan pas kalian cek, oh opening anime, animenya apaan? Kalian cek, dan ada kemungkinan, ketika kalian baca sinopsisnya, kalian bakalan nonton. Padahal ini berlaku semua ya, kayak ending song, theme song, insert song. Jadi gak jarang kalau ada pemikiran, kalau yang ngisi opening sama ending ini penyanyi terkenal kayak Ado, Yoasobi, Kanabun, animenya ikutan terkenal. Keempat, visual yang menarik. Bisa jadi meme. Kalau keren, wallpaper sama profile picture. Kalian klip sekian detik, itu bisa jadi namanya GIF, masuk Discord, WA, komen Instagram, atau klip-klip misal kayak pas adegan fighting, kalian masukkan di sosmed jadikan konten. Nah, visual ini gampang banyak kesebarnya di berbagai platform, dan ya lagi-lagi, pas kalian merasa tertarik dan kalian menanyakan itu anime apa, ada chance lu nonton. Kelima, kita bicara dulu tentang pasarnya. Semakin banyak peminatnya, cerita itu akan makin populer. Semisal Love is War, dia kan simple, romcom, dan pemasarannya pun kayak ya simple anak SMA gitu loh. Jadi ketika orang lihat Love is War, orang itu kemungkinan besar bakalan nonton. Beda kalau topiknya itu kayak khusus banget. Contoh, tiba-tiba ada anime catur. Yang nonton pasti orang yang demen catur. Dan yang gak demen catur, mau nyoba nonton mungkin ada mental block kayak nonton gak ya. Dan kalaupun nonton, gua gak yakin akan sepopuler sports lainnya. Kayak sepak bola, volley, sama basket. Karena jumlah peminat catur harusnya ya lebih rendah daripada sepak bola dan kawan-kawan. Atau lagi-lagi tentang Isekai, anime chill, kayak Eurocamp ini. Kelebihannya, karena ini anime untuk healing. Kalian nyantai, udah tinggal nonton doang. Kalau kalian ngeselin tuh gak ada, villain apa itu gak ada. Makanya, anime ini bisa dibilang peminatnya jarang. Kenapa? Ya karena orang ngecapnya ini anime ngantuk karena jarang fight dan jarang ada permasalahan.
Inilah alasannya kenapa anime sekarang itu banyaknya isekai, romcom, sama action. Ya karena mereka ini tanda kutip ladang uang. Oke, kita mulai bahas ke animenya. Di awal, kalian pasti dikasih tujuan cerita. Entah pada akhirnya bakalan berubah atau tidak. Kalian nonton One Piece, pasti kepo gimana caranya Luffy jadi raja bajak laut. Dan tentunya One Piece sendiri itu apa. Atau Naruto yang impiannya jadi Hokage. Padahal kita tahu dia tuh punya Kyuubi dan dibenci satu desa. Kan pasti akan mikir kayak, pasti bakalan berat nih. Oh, mimpinya besar nih. Wah, gua bakalan nonton. Kalau misal kalian merasa itu tujuannya biasa aja, ya mungkin kalian akan drop. Jelas berbeda dengan Soul Iyashikei. Yang udah konon kayak Tanaka, Gojiusa, Eurocamp. Ceritanya kan looping tentang kehidupan keseharian aja. Ya Eurocamp, camping-camping makan, camping-camping makan, udah gitu doang. Biasanya orang yang nganggap cerita looping kayak gini gak menarik, ya kemungkinan bakalan di drop. Ketujuh, itu tentang mudah dipahami, bukan berat. Sama kayak guru. Kalau gurunya pintar ngajar, pelajaran yang susah jadi mendingan. Tapi kalau nggak bisa ngajar, pelajaran yang mudah bisa bikin muridnya tuh nggak paham sama sekali. Tipe cerita berat kayak time travel sama misteri, misal kayak Conan, Hello World, Steins Gate, dan yang lainnya, mereka kan benar-benar banyak ada istilah yang berat. Banyak kejadian yang mungkin di kehidupan nyata kalian gak pernah lihat. Kalian perlu mikir, kalian tuh perlu ngecekin banyak hal, mengingat banyak hal. Tapi ketika autornya ini bisa menjelaskan dengan baik, ya harusnya menonton bakalan paham. Oh, ceritanya begini toh. Oh, kejadiannya habis A, B, terus D. Jadi cerita berat emang bikin orang tuh kena mental block kayak gua nonton gak bakalan berat. Tapi biasanya kalau dalam 2 sampai 3 episode awal kalian gak ngerasa stres, ya kalian bakalan lanjut. Yang terakhir tentang diskusi. Dan justru ini yang menurut gua paling vital malahan. Ketika lo sudah nonton animenya, kan pasti kalian akan kepo kan lanjutannya gimana. Kayak One Piece sampai saat ini aja. Orang masih bingung tentang yang namanya Devil Fruit. Arti nama D. One Piece-nya itu apa masih nggak tahu. Last boss-nya ini antara Imu sama atau Blackbeard. Ketika kalian dapat kayak gini, kalian kan pasti kan akan diskusikan ke suatu tempat kan. Biasa dengan ke teman kalian, grup, forum, dan semacamnya. Nah, saat diskusi ini biasanya bakal ada perbedaan jawaban dan perdebatan yang bikin kolom komentar tuh panas. Misalnya yang bilang Imu sama bilang, dia kan anti Joy Boy. Sementara pasti ada yang bilang, ya jelas Blackbeard lah ya, dia kan yang ngalahin Ace. Ace kemarin kan gak gara dia. Nah, lu gak lihat, itu kan jajah 10 lawan 10. Udah kesaing dari awal Luffy sama Blackbeard ini berkebalikan. Makanya, jarang banget cerita santai itu dapat pembahasan yang diskusinya panjang kayak Bocchi The Rock. Makanya, jarang banget anime kayak Bocchi The Rock ini didiskusikan. Kayak mikir kayak, next chapter apa ya? Gak bakalan ada. Jarang banget. By the way, diskusi itu ya termasuk kayak membahas suatu plot hole. Kayak yang sampai sekarang belum kejawab. Angel Beats. Kenapa Otonasi itu datangnya telat, padahal dia itu mati duluan? Atau Reiner hidup terus itu plot armor atau bukan? Menurut gua, kalau anime bisa mengeksekusi semua faktor tadi, seharusnya bakalan populer. Dan itu yang gua lihat dengan pandangan gua dan komentar di sosmed. Gimana kalian? Apakah mungkin ada faktor lain yang belum gua sebutkan dan ngerasa itu sesuatu yang vital? Silahkan ketik pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dan bye-bye.